Halo sahabat data, selamat datang di video sosialisasi BPS Kabupaten Badung dan statistik Kabupaten Badung. Sebelum memulai video sosialisasi ini, ayo kita simak cuplikan video Bapak Presiden, Gubernur Bali, Wakil Gubernur Bali, dan Bapak Wakil Bupati Badung berikut ini. Kita harus betul-betul menjaga agar harga bahan-bahan pokok ini terjangkau oleh rakyat. Jangan sampai ada terjadi kenaikan. Ini yang masih naik beras, mulai naik sedikit. Harga gula tidak bergerak sama sekali, justru naik menjadi 19.000. Bawang putih, bawang bombay juga belum turun. Saya juga melihat di lapangan ini harga gabah keringnya turun 5%. Tetapi harga berasnya naik 0,4%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi di Bali itu rata-rata dalam 1 tahun 2020 itu mencapai 9,3%. Bahkan kuartal 2, 3, 4, 11 sampai 12%. Paling buruk dalam sejarah. Paling buruk. Pertama kali juga terjadi karena pertama terjadi pandemi COVID-19. Nggak bisa kita hindari. Ya, kalau kita melihat di kuartal pertama itu minusnya 1,14, itu masih relatif bagus kalau kita banding yang kedua, karena di kuartal pertama masih ada Januari, Februari yang kondisi pariwisata kita masih lumayan bagus. Nah, di kuartal kedua, jadi Maret, April, Mei, Juni itu turun ke 10,98% minus pertumbuhan ekonomi kita, karena hampir nol pariwisata kita di Bali. Padahal di sisi kita ketahui bahwa pariwisata ini memberikan kontribusi yang sangat besar ke Bali, untuk pertumbuhan Bali, ekonomi Bali itu sangat besar, 53%. Tapi karena begitu besarnya peran pariwisata terhadap perekonomian Bali, maka upaya-upaya ini belum nampak signifikan untuk untuk meningkatkan akselerasi pembangunan perekonomian Bali. Ya, tetap kami mengharapkan teman-teman semua optimis. Artinya, coba kita kalau dulu kita mengenal istilahnya global. Nah, kemudian itu sudah tidak bisa kita lakukan karena masing-masing negara juga dia memperkecil lingkupnya dia. Australia dia mengurus internalnya, negara-negara lain juga sama. Indonesia juga sama, bahkan lebih kecil lagi. Kami lihat bahwa bagaimana Bali bisa menghidupkan dirinya sendiri. Melakukan upaya kita untuk mempercepat, ya, menekan angka kemiskinan ini. Itu. Yang kedua adalah penanganan untuk pengangguran terbuka yang saat ini akibat pandemi ini juga, bahwa pengangguran terbuka kita juga meningkat drastis. Yang dulu 0,38 sekarang ini menjadi 6,92. Demikian sekilas bagaimana data atau statistik digunakan oleh pemangku kepentingan dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan di cakupan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Data-data tersebut tidak lain dan tidak bukan dihasilkan oleh instansi Badan Pusat Statistik yang merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Keberadaan instansi vertikal BPS dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Visi BPS saat ini adalah penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Tugas keseharian BPS adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk melaksanakan kegiatan sensus dan survei dan pelayanan masyarakat tentang statistik. Termasuk di dalamnya juga adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penerapan sistem statistik nasional. BPS sendiri mempunyai perwakilan di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota. Berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, ada beberapa pasal yang patut diperdalam terkait hak dan kewajiban BPS, serta hak dan kewajiban responden. Dari sisi responden berkewajiban untuk memberikan keterangan yang diperlukan. Pelanggaran terhadap kewajiban responden ini, responden dapat dikenakan pidana paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp25 juta. Sebaliknya,
Responden berhak mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang dikumpulkan tersebut, dan responden berhak juga menolak petugas statistik yang melakukan pendataan tanpa identitas. BPS sebagai pelaksana kegiatan statistik berhak untuk memperoleh keterangan dari responden yang menjadi objek pendataan, dan BPS berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditentukan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan. Di lain sisi, BPS berkewajiban menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden dan menyampaikan hasil pelaksanaan statistik sebagaimana adanya. Berbicara tentang statistik, sebenarnya apa itu statistik? Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Sementara statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka atau ukuran. Tahukah kamu, suatu kegiatan sehari-hari yang dapat mencerminkan suatu kegiatan statistik adalah mencicipi makanan. Mengapa bisa? Mencicipi makanan merupakan suatu bentuk dari kegiatan statistik, karena mencicipi 1 sendok makanan sama juga dengan merasakan seluruh makanan di dalam wajan. Kegiatan seperti ini sebenarnya identik dengan pelaksanaan kegiatan survei. Dalam suatu kegiatan survei, pendataan tidak perlu dilakukan terhadap seluruh populasi, tetapi cukup dengan mengambil sampel dan mendata beberapa responden dari populasi yang tersedia. Walaupun responden yang didata hanya sampel saja, angka statistik yang dihasilkan dapat mewakili keseluruhan populasi yang tersedia. Kalau kita berbicara sedikit lebih detail tentang data dan statistik, data umumnya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi langsung dari objeknya. Contohnya adalah pendataan penduduk oleh BPS yang datanya dari penduduknya langsung. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi, yang sudah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain. Sebagai contoh, data jumlah penduduk yang dirilis oleh BPS kemudian digunakan oleh pemerintah daerah untuk merencanakan program kerja atau digunakan oleh mahasiswa untuk menyusun skripsi. Data jumlah penduduk tersebut merupakan data sekunder. Dilihat dari sifatnya, data juga bisa dibedakan menjadi 2 jenis, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk bukan angka, seperti baik, bagus, cantik, setuju, tidak setuju, dan lain-lain. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka yang bisa dimanipulasi, seperti jumlah penduduk Kabupaten Badung. Dari sisi manfaatnya, data dapat digunakan untuk berbagai hal seperti untuk perencanaan prediksi kondisi di masa yang akan datang sebagai dasar pengambilan keputusan, bahan evaluasi kegiatan, dan lain-lain. Sebagai contoh, pada saat kita ingin mengevaluasi perlu tidaknya pembangunan suatu sekolah dasar di desa tertentu, tentu data penduduk usia 6-12 tahun di desa tersebut, data jumlah SD di desa tersebut, data jarak ke SD terdekat, dan lain-lain akan sangat diperlukan untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu juga diketahui bahwa kegiatan statistik di Indonesia dibedakan menjadi 3 jenis kegiatan, yaitu kegiatan sensus, kegiatan survei, dan kegiatan registrasi atau kompilasi produk administrasi. Kegiatan sensus merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi dengan mengamati seluruh populasi yang ada, seperti sensus pertanian, sensus ekonomi, dan sensus penduduk. Kegiatan survei merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan pencacahan sampel dari suatu populasi. Kegiatan kompilasi produk administrasi atau kompromin merupakan cara pengumpulan data melalui catatan-catatan yang sudah ada dan dikerjakan secara rutin pada suatu organisasi. Di BPS sendiri, kegiatan yang berbasis sensus adalah sensus pertanian yang dilakukan di tahun berakhiran dengan angka 3,
sensus ekonomi yang dilaksanakan di tahun berakhiran dengan angka 6, dan sensus penduduk dilaksanakan di tahun berakhiran dengan angka 0. Untuk kegiatan survei, BPS melaksanakan berbagai survei seperti Susenas, Sakernas, survei persepsi kebahagiaan, survei harga, dan lain-lain. Sedangkan untuk Kompromin, kegiatan jenis ini banyak dilaksanakan di tataran pemerintahan daerah, kecamatan, dan desa seperti pencatatan administrasi kependudukan. Dalam hal pelaksanaan kegiatan survei, pelaksana perlu menentukan kerangka sampel yang berisikan daftar semua unit responden yang akan dijadikan dasar penarikan sampel. Kerangka sampel ini harus mempunyai wilayah yang jelas, di mana responden yang menjadi objek pendataan tidak tumpang tindih atau tidak terlewatkan. Kerangka sampel juga memuat populasi unit responden yang mutakhir. Kerangka sampel bisa dalam bentuk list unit responden atau dalam bentuk peta wilayah pencacahan. Yang perlu dipastikan juga dalam melakukan kegiatan survei adalah kepastian tipe unit responden yang menjadi objek pendataan, target responden, wilayah survei, metode pendataan, pengambilan sampel, dan tahapan-tahapannya. Untuk pengambilan sampel, ada dua jenis cara pengambilan sampel, yaitu sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Sampel probabilitas memerlukan kerangka sampel untuk menjadi domain pengambilan sampel. Sampel non-probabilitas tidak memerlukan kerangka sampel dan sampel diambil menyesuaikan pada kondisi lapangan. Setelah proses perancangan akan dilanjutkan dengan proses pendataan, pemeriksaan, atau penjaminan kualitas dan pengolahan. Penjaminan kualitas bisa dilaksanakan dalam bentuk pengawasan pendataan di lapangan ataupun dalam bentuk pemeriksaan dokumen di meja. Setelah data hasil pendataan diolah, tibalah waktunya untuk menampilkan data kepada pengguna data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, maupun peta tematik. Data juga ditampilkan dalam bentuk infografis agar lebih mudah dipahami dan lebih menarik peminat pengguna data untuk mengamati lebih dalam. Adapun data-data yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten Badung termasuk data penduduk, data kemiskinan, angka produksi padi, data hortikultura, data tingkat hunian kamar hotel, data angka kunjungan wisatawan mancanegara, data indeks pembangunan manusia, data indeks kemahalan konstruksi, dan masih banyak yang lainnya. BPS melalui perwakilan BPS di tingkat provinsi melakukan kegiatan rilis data setiap bulannya yang mencakup data inflasi, angka kemiskinan, garis kemiskinan, Gini rasio, jumlah wisatawan mancanegara, nilai tukar petani, dan data-data yang lainnya. Adapun layanan data BPS Kabupaten Badung mencakup beberapa layanan yang dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu layanan statistik terpublikasi dan layanan statistik non-publikasi. Layanan statistik terpublikasi merupakan layanan terhadap permintaan data atau statistik yang sudah terpublikasi. Sedangkan layanan statistik non-publikasi merupakan layanan terhadap permintaan data atau statistik yang belum terpublikasi. Perbedaan di antara keduanya adalah dari sisi waktu penyelesaian pelayanan, di mana layanan statistik terpublikasi bisa dilayani dalam hari yang bersangkutan, sedangkan layanan non-publikasi mencakup data terpublikasi di satker lain, raw data, data yang perlu diolah atau diestimasi, permintaan rekomendasi statistik, ataupun kegiatan konsultasi statistik dan tidak dapat diselesaikan dalam hari yang bersangkutan. Alamat BPS Kabupaten Badung adalah Jalan Raya Darmus Habon nomor 28A Mangupura. Email bps5103@bps.go.id dan website layanan data di badungkap.bps.go.id. Untuk website layanan data BPS Kabupaten Badung, fasilitas yang disediakan juga mencakup fasilitas download publikasi yang bisa dilakukan secara free atau gratis. Website juga menyediakan informasi berita resmi statistik yang sudah dirilis di tingkat provinsi dan tabel dinamis untuk mencari data statistik yang dibutuhkan. Cara mengakses publikasi adalah membuka link badungkap.bps.go.id, klik menu publikasi,
Isilah kata kunci dan tahun publikasi yang dicari. Klik publikasi yang dicari dan klik unduh publikasi untuk mengunduh file publikasi. Jika saat klik unduh publikasi langsung menampilkan dokumen publikasi tersebut, klik tombol disket, kemudian pilih lokasi penyimpanan, ubah nama sesuai yang diinginkan jika perlu, dan klik tombol simpan. BPS Kabupaten Badung juga menyediakan fasilitas untuk membroadcast secara proaktif informasi publikasi, berita resmi statistik, dan berita lainnya kepada stakeholder yang sudah mendaftar di dalam mailing list BPS Kabupaten Badung. Fasilitas ini dinamai dengan DBROS atau Data Broadcasting. Fasilitas ini akan membroadcast informasi yang baru diupdate secara otomatis ke email ataupun WhatsApp anggota mailing list. Untuk mendaftarkan diri ke mailing list BPS Kabupaten Badung, silahkan mendaftarkan data dirinya di link s.bps.go.id/daftar-mailing list. BPS Kabupaten Badung memiliki tugas sebagai pembina data di wilayah Kabupaten Badung. Dalam hal tugasnya sebagai pembina data, BPS Kabupaten Badung berusaha untuk melakukan penyediaan data yang terintegrasi dan menjauhkan kesan susah dalam mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Dalam kaitannya untuk mendorong penyediaan data, BPS Kabupaten Badung juga tetap memastikan bahwa data yang dipublikasikan sudah dalam standar kualitas yang tinggi. Salah satu program pembinaan data yang dicetuskan di BPS Kabupaten Badung adalah Pembinaan Statistik Wali Data Pendukung atau disingkat dengan TIKLIDAKU. Untuk keperluan tersebut, sangat diperlukan penerapan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral oleh pemerintah daerah. Mengenai Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang NSPK penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, ditetapkannya 1. Norma kegiatan statistik. Kegiatan statistik diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegrasi, dan akuntabel. Juga menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual. Kedua, ditetapkannya standar kegiatan statistik. Standarisasi yang diterapkan pada kegiatan statistik yaitu memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, memiliki konsep definisi, metadata, dan metodologi statistik yang baku. Ketiga, ditetapkannya prosedur kegiatan statistik, yaitu cara perolehan data, di mana data diperoleh melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan mengenai tahapannya sendiri, terdiri atas perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data. Dan untuk penyampaian rancangan kegiatan statistik tersebut disampaikan melalui website romantik.bps.go.id, dan mengenai hasil pemberian rekomendasi statistik, rekomendasi survei atau kegiatan statistik tersebut nantinya akan diberikan oleh BPS melalui website Romantik tersebut. Keempat, atau yang terakhir, ditetapkannya kriteria kegiatan statistik. Kriteria kegiatan statistik ini lebih mengacu kepada hasil dari kegiatan statistik tersebut, diantaranya relevan atau memenuhi kebutuhan pengguna data, akurat, di mana mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur, tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian data tersebut, mudah diakses, dalam hal ini dilakukan oleh pengguna data, mudah ditafsirkan, didukung dengan penjelasan, dan dilengkapi dengan metadata, dan yang terakhir adalah konsisten dalam konteks antar waktu dan antar wilayah. Fasilitas layanan statistik yang ada di BPS Kabupaten Badung berupa ruang khusus pelayanan yang tersedia di ruang perpustakaan, ruang tunggu yang tersedia di lobi, tempat parkir yang terdiri atas parkir mobil di halaman depan dan parkir sepeda motor di halaman belakang,
toilet untuk pengguna layanan, sarana bagi berkebutuhan khusus, Wi-Fi yang stabil, dan sarana pengaduan berupa kotak pengaduan dan form pengaduan online dengan alamat s.bps.go.id/form-pengaduan5103. Fasilitas pelayanan publik BPS Kabupaten Badung dikelola oleh Pranata Komputer Ahli Muda BPS Kabupaten Badung, Anak Agung Ngurah Aris Jayandrana, SST, MSI, MT, dan Kepala BPS Kabupaten Badung, Dr. Yudi Agusta, MSC, sebagai penanggung jawab fasilitas pelayanan publik BPS Kabupaten Badung. Sekian video sosialisasi BPS Kabupaten Badung dan statistik Kabupaten Badung. Sampai jumpa pada video berikutnya.